Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Aksariningrat dengan NIM 24129016 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas sebagai Implementasi SDG 4 di Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Nah, mari kita lihat datanya. Di sini, berdasarkan PISA 2022, dalam bidang matematika, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara, itu tadi dalam bidang matematika. Secara global, UNESCO mencatat sekitar 244 juta anak usia sekolah tidak memiliki akses pendidikan. Lebih lanjut, selama pandemi, Indonesia mengalami penutupan sekolah selama lebih dari 40 minggu, salah satu yang terlama di dunia menurut UNICEF, yang berdampak pada learning loss sekitar 0,9 hingga 1,2 tahun, menurut World Bank. Data-data ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Dari kondisi tersebut, muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung implementasi SDG 4 di Indonesia? Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan berkualitas? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian SDG 4 ini? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji peran mahasiswa dalam mendukung SDG 4, mengidentifikasi tantangan implementasi pendidikan berkualitas di Indonesia, serta merumuskan strategi konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi apa itu SDG 4? Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan SDG 4. Menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015, SDG 4 bertujuan memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Tujuan ini mencakup 6 komponen utama, yang mana akses universal terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas, kualitas guru yang terlatih dan profesional, infrastruktur sekolah yang inklusif, literasi dan numerasi dasar, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, serta kesempatan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Nah, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Jika dilihat dari 3 aspek. Pertama, dari sisi capaian akademik, PISA 2022, Indonesia itu kan di peringkat 68 dari 81 negara untuk membaca dan matematika. Sementara TIMSS 2019 menunjukkan capaian di bawah benchmark internasional. Bahkan, lebih dari 50% anak usia 10 tahun tidak bisa membaca teks sederhana menurut World Bank 2022. Kedua, dari sisi ketimpangan daerah, kualitas sekolah di wilayah 3T jauh tertinggal dari perkotaan. Distribusi guru tidak merata dan kesenjangan infrastruktur digital menghambat pembelajaran inovatif. Ketiga, dampak pandemi sangat terasa. Penutupan sekolah lebih dari 40 minggu. Learning loss setara 0,9 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Dan siswa dari keluarga miskin menanggung beban paling berat. Oke, lanjut. Lalu, apa saja faktor yang menentukan kualitas pendidikan? Pertama, kualitas guru.
Darling Hammond dan rekan pada tahun 2019 menyatakan bahwa guru adalah faktor tunggal terbesar penentu hasil belajar peserta didik melebihi faktor kurikulum maupun teknologi. Namun, sekitar 25% guru SD di Indonesia belum memenuhi kualifikasi minimum. Kedua, relevansi kurikulum. DD pada tahun 2010 menekankan pentingnya kurikulum abad ke-21 yang mengintegrasikan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan tahun 2022 mulai mengakomodasi prinsip ini secara fleksibel. Ketiga, ada infrastruktur dan teknologi. Bates pada tahun 2019 menyatakan bahwa teknologi pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat memperluas jangkauan pendidikan ke daerah terpinggirkan, meskipun kesenjangan digital antara kota dan desa masih menjadi hambatan besar. Lalu apa sih peran mahasiswa dalam SDG 4 ini? Nah, disinilah letak peran penting mahasiswa. Ada 4 peran utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui program KKN dan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat melakukan pendampingan belajar bagi anak-anak di daerah terpinggirkan serta menjalankan program literasi komunitas berbasis SDGs. Kedua, inovasi media pembelajaran seperti pengembangan aplikasi belajar berbasis Android, media kreatif, dan teknologi tepat guna untuk sekolah-sekolah di wilayah pelosok. Ketiga, advokasi kebijakan berbasis riset, di mana mahasiswa dapat melakukan penelitian terhadap permasalahan pendidikan dan menyampaikan temuannya kepada para pemangku kebijakan sebagai bentuk youth advocacy. Keempat, peran sebagai role model, yaitu menjadi inspirasi nyata bagi peserta didik muda dari komunitas kurang beruntung agar tetap bersemangat menempuh pendidikan. Selanjutnya, pelajaran dari sistem pendidikan terbaik dunia. Nah, kita tuh juga dapat belajar dari negara-negara lain, contohnya seperti negara Finlandia, yang mana negara ini menempati peringkat pertama PISA, merekrut gurunya tuh dari 10% lulusan terbaik universitas, menempatkan profesi guru setara dengan dokter dalam prestis sosial dan tidak menerapkan ujian standar nasional hingga usia 16 tahun dengan fokus pada kesejahteraan dan kemandirian peserta didik. Lalu ada Singapura yang merupakan peringkat pertama di Asia, mewajibkan setiap guru menjalani 100 jam pengembangan profesional per tahun, memiliki kepemimpinan sekolah yang kuat dan akuntabel, serta budaya pembelajaran kolaboratif antar guru dengan rekrutmen yang ketat dan selektif. Pelajaran utamanya tuh jelas, investasi jangka panjang dalam pengembangan profesional guru adalah kunci keberhasilan. Lalu ada tantangan implementasi SDG 4 di Indonesia. Nah, meski demikian, implementasi SDG 4 ini di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kesenjangan pendanaan, di mana anggaran 20% APBN untuk pendidikan belum digunakan secara efektif dan banyak dana BOS yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya kapasitas manajerial sekolah. Kedua, ada fragmentasi kebijakan. Akibat desentralisasi tanpa penguatan kapasitas daerah yang menyebabkan inkonsistensi implementasi antar daerah. Ketiga, kesenjangan digital, di mana transformasi digital justru dapat menciptakan ketidakadilan baru bagi wilayah tanpa akses internet. Keempat, perubahan mindset karena pembelajaran abad ke-21 membutuhkan transformasi kultural mendalam pada guru, siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan yang tidak bisa terjadi secara instan. Dan juga di sini sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Nelson Mandela yang mana pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan berkualitas untuk Indonesia. Demikian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.